karena beliau ya yang lama itu ya karena kan dia menyimpan dendam juga ya. Berat Berat banget. gak enak aja badan. Oke. Kepalanya udah hancur karena mungkin dulunya ya ketabrak kereta gitu ya, Di kebawa situ kereta mungkin. ya. Takutnya ada salah satu di antara kru kita sampai muntah darah. Berarti ada video yang bikin trauma gitu? Ada. Ya kemarin yang waktu di Lengkong lumayan penonton. Lumayan juga ya. Yang mana teh ya? Untuk Om Rinto ini spesial ya. Oke, sahabat Huru Hara, saya Fani Christian, kembali lagi di channel Huru Hara Horor. Di mana ada horor, di situ pasti ada Huru Hara. Nah, untuk di video kali ini kita spesial banget nih, eksklusif bersama tim Huru Hara Horor yang ada di samping saya ini nih. Mungkin kita akan bahas bincang-bincang selama kita syuting Huru Hara Horor ya, dari bulan Januari sampai sekarang nih. Dan sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe, mungkin di subscribe dulu, di like, di komen, di share, serta aktifin notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video dari Huru Hara Horor. Oke, yang dari yang pertama kita punya Kang Agus ya. Mungkin kalau yang pernah ngikutin Huru Hara Horor dari pertama kita ngonten, mungkin sosok Kang Agus ini bukan sosok ya, seorang Kang Agus ini mungkin agak asing gitu, karena beliau ini ikut gabung pertama kali waktu kita ngonten di Saradan Pegadaian ya. Karena dia langsung begitu udah podcast bersama Teh Amel langsung ikut penelusuran. Ini Kang Agus, dan dia perannya itu sebagai mediator astral. Dan di sebelahnya mungkin udah tidak asing lagi ya, mungkin semua sahabat Huru Hara juga udah pada kenal gitu bersama Kak Immanuel selaku host dari penelusuran YouTube mungkin. Dan di sampingnya Om Rinto mungkin udah nggak asing lagi juga nih, produser kita yang satu ini yang setia terus mencari lokasi buat tim-tim penelusuran. Yang di sampingnya ada Teh Amel. Teh Amel ini berperan sebagai konsultan supernatural kita dan satu-satunya perempuan yang ada di Huru Hara Horor nih. Dan tidak lain tidak bukan ada Om Heri juga. Beliau ini baru gabung kemarin mungkin Om Heri ya. Karena dadakan juga, karena kita butuh apa ya? Jadi backupan tim gitu. Sebenarnya banyak sih, cuman karena emang nggak bisa hadir semua. Terus Om Heri juga di sini berperan sebagai mediator, sekaligus kadang juga bisa host TikTok juga mungkin ya Om Heri ya. Mungkin itu aja sahabat Huru Hara, perkenalannya mungkin sudah cukup ya. Tanpa berlama-lama lagi nih, kita mungkin langsung berbincang-bincang aja dengan beliau-beliau ini nih yang luar biasa. Mungkin untuk yang pertama ya, paling saya akan nanya ke Kak Immanuel nih. Mungkin Kak Immanuel bisa nggak sih dijelasin konsep dari channel Huru Hara Horor itu seperti apa? Jadi konsep Huru Hara Horor pertama kali dibikin itu memang channel horor. Oke. Cuman kita berbedanya dengan konten-konten horor lainnya itu kita bukan cuma sekedar nakut-nakutin gitu. Kadang kan banyak yang cuman explore penelusuran ke tempat-tempat angker, udah gitu aja Ya, langsung pulang gitu. itu. Oh di sini ada kuntilanak, di sini ada pocong, kayak gitu-gitu udah ya. Tapi kalau kita tujuannya enggak gitu. Jadi inti daripada konten-konten kita itu ingin mengedukasi masyarakat atau penonton, bukan untuk percaya sebetulnya, tapi lebih kepada bahwa di atas kuasa gelap itu ada kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Betul. Tuhan. Gitu. Jadi mungkin mengedukasi penonton supaya percayanya ke arah yang ketuhanannya, bukan ke arah makhluk astralnya, gitu. Jadi dan kita juga punya misi ya Teh ya. Misi kita itu mungkin kalau ada jiwa-jiwa yang terperangkap oleh iblis gitu, atau korban tumbal pesugihan, terus orang-orang yang meninggalnya nggak wajar, yang mungkin butuh untuk didoakan gitu. Kita ada tim pendoanya gitu, dari Kang Endang, terus Pak Asep juga, Kirespati yang mungkin hari ini berhalangan hadir, terus ada Teh Amel juga, dan juga yang lainnya, biasanya kan gitu. Jadi kita tidak
cuman melulu membahas tentang keangkerannya aja gitu. Jadi nuansa angkernya dapet, pesan moralnya juga dapet, dan juga kita bisa membuat orang itu membuka mata, mencelikan mata para penonton itu bahwa oh kita nggak boleh takut dengan hal-hal semacam itu selama ada Tuhan. Paling kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sahabat Huru-Hara, Huru-Hara horor tuh mungkin kalau untuk penelusurannya itu enggak, kadang penelusuran ungkap di sini ada sosok ini angker. Di samping itu juga kita ada yang namanya tuh mungkin bisa disebut penyempurnaan atau pembersihan jiwa-jiwa. Iya, pembersihan tempat sih. Kalau penyempurnaan itu mungkin jiwa. Oke, berarti lebih ke apa, pembersihan tempatnya mungkin yang tadinya mungkin menurut warga sekitar angker gitu. Mungkin kita domping dengan cara pembersihan. Wah, ngeri sih ini. Cuman kadang kan suka ada ya, maksudnya orang yang kan kalau orang mati mah ya jiwanya langsung kembali kepada Tuhan gitu. Cuman kan ya kita nggak tahu ya yang namanya rahasia Iya, Tuhan betul, itu betul, seperti betul. apa. Terus di bawah kolong langit ini kan ada dimensi-dimensi yang kita nggak Iya. tahu gitu kan. Jadi ya seperti itu ya, istilahnya mau percaya ya silakan, nggak juga nggak apa-apa. Kita nggak pernah maksa untuk percaya. Yang penting kita cuman pengen penonton percaya bahwa di atas kuasa jin, iblis, setan itu masih ada kuasa yang paling tinggi, yaitu kuasa Tuhan. Udah intinya kayak gitu aja. Pokoknya untuk sahabat Huru-Hara, kalau pengen nonton konten kreator yang horornya beda, mungkin bisa Huru-Hara horor ya. Mungkin cukup mungkin gitu ya tadi ya. Wah, ngeri sekali sih ini untuk Huru-Hara horor ya. Mungkin untuk yang kedua pertanyaan masih ke Kak Immanuel ya. Jadi tugas dari masing-masing tim penelusuran YouTube itu spesialisnya apa aja sih? Mungkin sahabat Huru-Hara ini masih bingung. Oke. Jadi aku itu berperan sebagai host gitu. Cuman kalau dulu kan sebelum ada Kang Agus, sebelum ada Teh Amel, sebelum ada Kirespati Iya, itu, betul. sebelum ada Om Heri juga, kita kan sama Kang Endang ya. Jadi tugas aku dulu kan host, Iya. terus nerawang juga, ngelihat Diborong masa semua, lalu juga gitu kan. Dan puji Tuhannya untungnya sekarang ada tim tambahan gitu. Jadi sekarang posisi aku di host, terus mungkin kalau untuk supranaturalnya itu mungkin lebih ke arah Braga Sukma gitu. Jadi melihat latar Masa belakang atau masa lalu. Misalkan ada Jin Korin, yang Jin Korin itu kan dia pernah hidup gitu dulunya di dunia manusia gitu. Kecuali kalau siluman ya itu susah gitu. Terus ada kalau untuk supranaturalnya itu ada Teh Amel sebagai penerawang gitu. Terus pendamping host juga. Terus ada Kang Endang dan juga Kirespati, ada Om Budi itu sebagai tim pawang. Jadi yang mungkin ada tugasnya yang untuk memagari, ada yang tugasnya untuk memanggil. Kalau yang tugasnya memanggil itu ada Teh Amel juga memanggil, sama Kirespati, sama sekarang mungkin sama Om Heri paling. tambahannya. Kalau untuk memagari itu ke Om Budi sama Kang Endang kalau sekarang. Dan untuk penyempurnaannya ya teman-teman yang Muslim mungkin kalau yang menyempurnakan gitu. Kalau kita yang mungkin yang Kristen ya bantu untuk pembersihan aja gitu. Terus ada mediator juga Kang Agus, terus Om Heri. Nah ini mediator ada 2. Mediator kita itu yang pertama untuk Kang Agus itu mungkin yang energinya yang masih agak ringan, masih bisa dikendalikan gitu oleh Kang Agusnya. Paling Jin Korin kayak gitu-gitu. Terus ya sosok-sosok yang masih bisa dihandle receh lah. mungkin ya gitu. Yang Tapi ini receh-receh. nggak apa-apa nih, badan sekecil aja di mediator nih. Tapi kuat kan Agus ya? Ngeri kali nih sahabat Huru-Hara. Kalau yang satunya itu Om Heri, yang sosok yang misalkan kayak sosok jin, terus yang mungkin masuk ke golongan-golongan siluman, iblis kayak gitu-gitu, karena mungkin dari pengalaman dan juga apa ya kekuatan dari penarikannya dia mungkin cocok dengan hal-hal yang seperti itu paling. Mungkin yang bisa dibedakan kalau misalkan untuk dari yang SD sampai SMP mungkin ya Kang Agus bagiannya mungkin seperti itu ya. Kalau dari tingkatan pendidikan, tapi kalau yang SMA sampai ke kuliah mungkin Om Heri gitu. Wah ngeri nih, benar-benar Huru-Hara horor. Nah oke nih sahabat Huru-Hara, tadi kan kita udah dengar jawaban dari Kak Immanuel. Dan selanjutnya mungkin saya penasaran pengen nanya nih sama Teh Amel nih. Pertanyaan untuk Teh Amel nih, pada saat mediumisasi kenapa sih Teh mediator itu nggak bisa
melakukan apa mediasi dalam jangka waktu yang lama? Ya kalau menurut saya ya kalau mediasi terlalu lama ya mungkin ke Agus ya, Oke, yang oke. atau ke Heri ya. Jadi kalau mediasi lama itu bisa membebani ke Agusnya juga. Jadi takutnya ada apa-apa gitu ya. Jadi ada Pas- efeknya mungkin. Iya, ada efeknya. Terus yang kedua, takutnya di masyarakat gitu ya, yang nonton gitu ya, netizen takutnya dikiranya kita bohongan. Nggak mungkin kan, dari itu terlalu lama ya, Heri nggak mungkin. Paling beberapa menit gitu. Paling kita tanya walaupun bisa komunikasi paling ditanya intinya mungkin. Intinya aja gitu. Oke. Makanya lebih baik diambil yang intinya aja daripada bahaya ke Oke. Agusnya gitu. Karena balik Itu ke karena bisa fisiknya Kang Agus membahayakan juga lebih bahaya. Iya, Agus betul. juga, iya. Nah, oke untuk Sobat Huru-Hara nih. Jadi kenapa yang namanya mediasi itu nggak bisa lama? Karena emang kesian ke mediatornya. Ya kalau misalkan udah bisa komunikasi, kita tanya intinya, udah langsung jawaban, udah Udah gitu aja. lepaskan lagi aja gitu ya Teh. Ya takutnya ada iblis yang dari Oke. hukum ya. Takutnya kalau misalkan ada masuk satu, yang satu juga pengen pada Iya, masuk gitu. gitu. Oke. Iya. Jadi menjaga bahaya. Jadi intinya kalau misalkan mediasi itu nggak bisa lama Sobat Huru-Hara. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh. Sosok yang paling susah untuk disempurnakan selama kita syuting Huru-Hara horor itu apa sih? Sosok yang di mana kita syuting itu? Di apa yang di Subang itu yang namanya Siti itu. Oke, yang di TPU itu. Iya, yang di Oke. TPU apa? Oh, di TPU di Kabupaten Subang mungkin Iya, ya. iya. Mungkin kalau untuk videonya nanti ada dicek aja di Huru-Hara horor ya. Nanti ada video yang di TPU Subang Iya, itu. yang namanya Siti ya. Oke. Yang minta disempurnakan. Tadi kan susah kan sosok Siti itu untuk disempurnakan ya Teh. Nah, itu kenapa sih Teh bisa susah gitu sih sosok Siti itu untuk disempurnain Teh? Karena yang dibikin susahnya itu ya karena dia juga mencari kayak kita ini ya yang minta ingin mengucapkan sesuatu tentang isi hati dia ya yang begitu apa ya kalau disebut di sangsara ya sangsara dia ya. Oke. Tapi dia pengen mengucapkan sesuatu tapi kepada siapa gitu. Jadi intinya itu dia itu punya rasa sakit hati sama seorang cowok yang udah mengkhianatinya itu. Jadi mungkin intinya kenapa bisa lama disempurnain karena emang dia punya unek-unek yang belum Iya punya unek-unek. disampaikan Jadi mungkin dia nggak ikhlas. Intinya nggak ikhlas. Nggak ikhlas Dan ya mungkin karena tadi perbuatan gara-gara si cowok asmara itu mungkin Iya. ya karena mungkin nggak tahu mungkin ya Sobat Huru-Hara mungkin dulunya kenapa sih Siti bisa seperti itu sama cowoknya mungkin itu nggak tahu juga sih Sobat Huru-Hara. Pokoknya sosok itulah yang paling Iya, susah untuk iya. disempurnakan mungkin ya Iya. Kamil ya. Oke mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Jadi menurut Amel nih episode mana yang energinya paling besar selama syuting di Huru-Hara? Kalau menurut Amel yang paling besar itu energinya sebenarnya ada dua ya. Oke. Yang satu yang di waktu di Pasir Cabe itu di tempat Walungan itu ya, Oke. Sungai aku. Mhm. Yang kedua kemarin di karaokean. Oke, nah untuk yang di Pasir Cabe dulu nih mungkin. Ya. Itu si sosok apa sih yang besar di situ teh? Iblis di situ mah. Devil, Ya, oke. di siluman kalau yang di situ ya. Mhm. Yang menarik waktu Kanuel lagi ini ya. Mhm. Dia kan hampir Sempat ketarik juga ketarik ya. juga. pas Kak Iya, Immanuel kan dia waktu ada. pertama itu hampir ketarik Oke. lah. Nah, waktu itu kan saya alhamdulillah masih bisa ditarik Iya ya. betul. Itu ada sosok silumannya. Itu yang nggak suka cara kita di situ. Mhm. Dan yang untuk yang keduanya mungkin? Yang keduanya yang di karaoke ya. Oh ya. Yang terlihat sama saya yang terlihat itu yang sosok hitamnya. Oke. Yang bukan di karaokeannya. Tapi di sebelahnya ya. Mhm. Yang energinya tinggi itu bukan di karaokeannya. Kalau dia yang di bangunan sebelah yang karaoke Iya. bekas karaoke itu. Iya, yang Oke, bekas oke. karaoke itu. Nah mungkin ngomong-ngomong sosok yang hitam gede itu nih ya. Kebetulan si sosoknya tuh masuk ke Om Heri ya. Iya. Mungkin kita langsung tanya aja ke Om Heri ya nih. Iya. Kan si sosok hitam itu sempat masuk ke Om Heri ya, Om Heri ya, betul ya. Iya, Nah itu si sosok hitam itu pas sebelum kerasa sama Om Herinya sebelum masuk tuh apa sih yang dirasain sama Om Heri? berat Berat banget. Bawahnya berat, terus ya nggak enak aja badan. Ya, begitu sebenarnya udah dari luar dia udah ngikutin ke dalam,
pasti ada yang masukin ini kan ke mediator Agus Dokter ya. Agus, Nah, udah lama mungkin karena dia anak asuhnya yang sosok hitam itu, Iya. mungkin dia muncul. Oke. Dia pengen pengen menyampaikan gitu. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih, mungkin pas Om Heri kemasukan sosok hitam itu, mungkin kan tim ada di sana. Nah, pesan apa sih yang disampaikan sama si sosok hitam itu? Pesannya ya kalau masuk ke sana jangan sembarangan aja. Adab dipakai. Harus izin dulu. Jangan sampai kita ke sana nggak pamit, nggak apa-apa gitu. Harus sopan aja. Berarti yang sosok biar kita selamat. Ya. Oke, berarti yang sosok yang kita datangnya di Bakaskaro itu kan ada sosok perempuan kan ya? Ya, perempuan. Terus si sosok perempuan itu kan sempat kita sempurnakan mungkin ya. Iya. Mungkin itu juga udah persetujuan dari bapak asuhnya itu. Ya, bapak asuh guys. Iya. Bapak asuhnya dari si sosok perempuan itu. Iya. Oke, nah itu kan yang dirasain apa tuh? Pas udah kemasukan sosok tinggi besar itu yang auranya besar. Iya. Jadi ke tubuh Om Herinya apa sih yang ngaruhnya gitu? Ngaruhnya ya badan terasa gede aja, besar gitu kan, kayak seperti ya sosoknya itu. Kalau ya sesudahnya ya lemes ya. Tetap aja nyeri awak gitu ya, Om ya. Oke nih, kita beralih ke Kang Agus sekarang nih, yang sekecil-kecil cabai rawit jadi mediator sahabat Huru Hara, ngeri banget gitu ya. Oke, untuk Kang Agus nih, selama jadi mediator di tim Huru Hara nih, makhluk yang mana yang menurut Kang Agus itu paling berat gitu? Yang paling berat yang dimakan kopi sih. Cuma agak lama juga sih masuknya ya? Iya, masuknya. Dan kebetulan saya juga ada di situ sih sahabat Huru Hara. Itu kenapa sih bisa susah gitu dimasukin ya Kang? Ya karena ada yang ngalangin sih. Oke, jadi di sekelilingnya tuh banyak tameng mungkin ya, agak susah. Dan sempat juga minta bantuan ke Kang Endang juga mungkin ya untuk biar sosok yang di belakang itu nggak ikut-ikutan. Oke, berarti menurut Kang Agus tuh yang paling berat yang di Babakan Kopi Pegadaian itu. Iya, yang Babakan Kopi. Kan si sosok yang di Babakan Kopi itu kan agak susah nih. Iya. Dan bisa dibilang susah sih itu ya. Iya. Nah, itu sosoknya itu seperti apa sih, Om? Nenek-nenek sih sosoknya. Nenek-nenek kepalanya yang hancur gitu. Buset. Kepalanya udah hancur karena mungkin dulunya ya ketabrak kereta gitu ya. Di Kebawa situ kereta mungkin. ya. Dan rumornya juga menurut warga sekitar si kepalanya juga nggak ketemu. Iya. Sampai detik ini Sampai malah detik ini belum ketemu. Seret kereta. Anjir, nggak kebayang. Sahabat Huru Hara, sosok nenek-nenek aja susah, apalagi pas mudanya gitu ya. Iya. Ngeri sih itu. Oke nih, mungkin itu yang paling berat menurut Kang Agus ya. Yang paling susah gitu masuk. Paling susah. Nah, kalau misalkan kebalikannya nih, kalau yang paling ringan di mana nih? Sosok yang paling ringan gitu. Ini mah sosok yang paling ringan di sebelah mata juga bisa masuk gitu istilahnya. Tempat karaoke sih. Yang kemarin yang tadi kemarin. apa yang Om Heri jelasin ada sosok hitam itu. Oke. Oh, itu gampang banget itu masuknya. Iya, soalnya udah menunggu. Buset. Udah ditunggu sahabat Huru Hara. Jadi nunggu Kang Agus gitu maksudnya. Iya. Serius? Iya, kan udah ditunggu, begitu masuk ke sana juga kan energinya juga udah kerasa. Mungkin menurut si sosok perempuan itu, wah gak ganteng juga nih berondong gitu. Jarang-jarang mediator berondong gitu kan. Oke, nah itu yang masuk sosoknya seperti apa tuh? Sosoknya Kunti sih, cewek. Iya. Oke. Nah itu ada pesan tersendiri nggak buat tim dari si sosok itu? Apakah minta apa gitu? Kalau minta sih nggak ada kalau permintaan. Cuman dia itu kecewa karena cinta. Dulunya kayak dimanfaatin gitu sama temannya. Ngeri juga ya. Iya. Jadi pas begitu meninggalnya penasaran mungkin. Penasaran. Tapi dan dengerin sekarang udah komplit ya sekarang udah ya. Komplit, udah sekarang tenang di sana nih. Oke, ini masih buat Kang Agus nih ya. Nih buat Kang Agus nih ya. Ini agak nyeleneh juga sih sebenarnya pertanyaan Sobat Huru Hara nih. Sosok apa sih yang paling ngangenin gitu selama mediumisasi? Kan banyak tuh kan ya. Selama penelusuran kan sosok yang masuk tuh ada Poci kan, ada Miss Kun juga, ada Om Bowo juga kan. Yang mungkin paling yang ngangenin apa ya? Paling ya
Kunti sih. Ini Kunti. Iya. Itu ke badannya nyaman gitu. Ya energinya juga lumayan. Nah, Nggak ini terlalu lemes juga. kalau Kunti ya. Iya. Tapi kalau misalkan dibedain sama Oci misalkan nih, yang Kalau masuknya. Yang masuknya kebanyakan pada kram sih. Oh iya sih. Mungkin sahabat Ruhara tahu kan yang pocong viral itu ya. Pokoknya dari Kecamatan Pagaden adalah nanti videonya, mungkin ditonton aja. Dan kebetulan yang masuk ke Kang Agus itu Poci itu ya Kang. Iya, Poci. Dan bener saya juga ikut lihat juga si tangannya tuh ya gini weh aja terus sampai dia minum saya selesai, tangannya nggak bisa balik lagi. Emang Minta kram bantu gitu ke ya. Amel mungkin ya. Oh berarti sosok yang paling dikangenin tuh Kunti. Iya. Pokoknya energinya juga nggak begitu terlalu kekuras juga sih. Berarti balance gitu ya. Iya. Kalau misalkan ada sosok Kunti gampang deh ya. Iya. Kalau misalkan mau Lumayan masuk gitu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir lah dari saya ya. Iya. Udah ketahuan dari mukanya pengen ngopi, sahabat Ruhara. Nih apa sih Kang yang dirasakan gitu pas setelah mediumisasi? Yang dirasakan yang pastinya ya badan pada pegal, energi juga kekuras, ya lemes. Itu sih yang dirasakan saya. Jadi selama kita syuting seminggu kita ada tiga kali syuting ada. 3 Ya? kali ya ada. Jadi seminggu itu 3 kali dipijit gitu. Iya. Karena kan badan pada lemas, energi juga kekuras habis ya. Berarti kalau misalkan yang selama seminggu misalkan nih ya, Iya. entah minggu depan atau minggu depannya lagi kita explore misalkan nih Guru Hara nih, tim Iya. explore YouTube yang yang masuknya sosok Kunti semua misalkan selama 3 minggu itu ke badan enak. Ya agak lumayan enak juga sih kalau. Oke. Berarti kalau misalkan lebih milih sosoknya gitu ya Iya. daripada yang pocong, Kunti, genderuwo mungkin itu aja ya. Iya. CPG doang gitu kan. Berarti ke badannya nyeri awak gitu kan Iya, Agus ya. Sakit nyeri badan awak, sakit. guys. Pada pegal-pegal sih. Nah, oke nih Kak Immanuel. Kan Kak Immanuel itu sebagai host penelusuran dari YouTube nih. Nah, menurut Kak Immanuel episode mana sih yang menurut Kak Immanuel itu yang paling horor? Selama kita penelusuran dari awal sampai kemarin terakhir nih. Yang paling horor sebetulnya semuanya juga horor. Oke. Pokoknya yang paling high gitu menurut Kak Yang Immanuel paling gitu. high. Berkesan mungkin Iya, ya. mungkin Tapi bisa kalau gitu. horor kan kita ya namanya kita konten horor pasti penelusuran ke tempat horor dong gitu kan. Kalau yang paling horor semuanya horor gitu karena setiap tempat itu punya energi yang berbeda-beda gitu. Ada yang ketika kita datang kita diterima dengan baik gitu oleh sosok-sosoknya, termasuk yang karaoke kan pas ketika kita datang udah ditungguin sama sosok kuntilanaknya gitu dan dia memang meminta untuk disempurnakan gitu. Ada juga mungkin sosok-sosok yang tidak menerima kita atau mungkin yang terakhir kita yang di Rumah Sultan itu ada sosok yang mungkin penunggu di sana gitu, dia kayak memberikan ataupun menyampaikan pesan kalau kita jangan sampai terlalu lama di tempat itu. Nanti kalau misalkan kita terlalu lama, takutnya ada salah satu di antara kru kita sampai muntah darah gitu. Sampai ada ancaman seperti itu. Iya, sampai ada ancaman seperti itu. Mungkin itu sosoknya positif, ingin memberitahu mungkin ya, supaya kita tidak celaka. Karena kita juga datang ke setiap tempat kan selalu pasti yang namanya izin. Iya, betul. Gitu kan. Izin bukan hanya sama kuncen kan. Kita izin juga sama sosok-sosok yang ada di situ gitu kan. Tapi tetap beberapa memang ada yang merasa terganggu juga gitu. Tapi kan misi kita ke situ bukan hanya untuk sekedar explore kan. Betul. Kita ingin mencari jiwa yang mungkin minta untuk didoakan gitu. Jiwa-jiwa yang dan tersesat. kalau yang paling berkesan itu yang mungkin bisa dibilang sampai trauma sih ada gitu ya. Berarti ada video yang bikin trauma gitu? Ada. Oke, yang mana? Yang kakaknya Om Rinto itu tuh. Ya, bener, yang betul. Kecelakaan tahun 92 itu lumayan bikin aku sampai kepikiran mungkin. Kepikirannya karena pertama lokasi kecelakaannya itu 200 meter dari rumah. Dekat. Gitu, dan ketika Meraga Sukma tuh aku tahu kan lokasinya. Kalau misalkan kita Meraga Sukma kan mencari memori. Mencari memori di tahun 92 ketika kecelakaan itu terjadi, tanggal dan juga jamnya. Kebetulan aku kan sering lewat situ tiap hari. Jadi ketika connect dengan Jin Koridnya,
itu langsung ke sana. Jadi langsung ada memorinya gitu. Langsung Jadi tergambar mungkin. langsung tergambar memorinya, walaupun ya penglihatannya ya hitam putih gitu kan. Cuman kalau Meraga Sukma itu kan antara kita pakai mata ketiga dan juga mata kesatu. Mata kesatu itu dalam arti misalkan ini kemarin kan mediumisasi jin korinnya gitu. Jadi aku pakai mata kesatu, mata jin korinnya ketika dia mengalami kecelakaan si kakaknya Om Rinto itu. Memang ya seperti itulah kejadiannya. Memang apa ya, mungkin bisa dibilang bukan kita mau membuka luka lama ya, itu kan udah lama banget kejadiannya. Tetapi ketika Om Rinto bercerita bahwa kakaknya meninggal dalam keadaan tidak wajar, terus tidak pernah masuk ke mimpi satupun anggota keluarganya, justru itu ada satu hal yang bikin aku curiga gitu. Ini kenapa ya kok kayak gini? Kan biasanya kalau kita misalkan temen udah meninggal gitu kan, kadang suka kita mimpi terus ngerasa kalau dia tuh masih hidup gitu, padahal pas kita bangun oh dia tuh udah meninggal gitu. Walaupun kan kadang kalau yang sudah meninggal masuk ke dalam mimpi itu jarang banget ngomong gitu, tapi sosoknya ada gitu. Jadi kita ngerasa dia masih hidup gitu. Cuman kalau yang ini kan beda, hampir nggak ada sama sekali gitu. Dari historisnya itu paranormal yang pernah mengobati siapa Om? Mamanya Om Rinto ya, yang pernah diobatin itu, bilang katanya ini anak pertamanya meninggal tidak wajar gitu. Dan aku tuh di situ yang bikin aku ngerinya tuh pertanyaan, kenapa kok kakaknya yang diambil gitu? Kan anaknya itu ada 4 ya? 5. Oh ada 5, anaknya itu kan ada 5 gitu. Kenapa yang diambil? Ternyata jawabannya karena kakaknya ini cikal bakal gitu. Jadi dia memang sengaja ditumbakan oleh orang yang nggak suka sama keluarganya Om Rinto gitu. Dan semasa hidupnya gitu, kalau si kakaknya ini rezekinya ngalir terus ya Om ya. Jadi rezekinya makanya sengaja diambil untuk dijadikan tumbal supaya ya tidak ada cikal bakalnya gitu. Biar stop gitu ya. Iya biar stop gitu. Terus puji Tuhannya kemarin kita udah doain sama Teh Amel, walaupun susah ya Teh ya. Karena itu udah lama banget kan, jadi untuk manggilnya juga susah. Agak susah gitu. mungkin ya. Dan dia memang ya seperti itulah keadaannya, dia sendiri yang berbicara. Dan ketika masuk ke Om Agus, ya aku melihat ya sosoknya memang seperti itu gitu. Memang itu kakaknya Om Rinto. Dan pas aku mencoba untuk Meraga Sukma ya, apa yang aku lihat di hari kecelakaan itu, kan belum langsung meninggal, dibawa dulu ke rumah sakit. Di perjalanan itu dia udah tahu kalau dia mau meninggal. Yang aku rasain waktu itu. Jadi kayak ada perasaan seperti itu dari kakaknya. Itu bikin aku trauma banget gitu. Jadi tiap hari aku lewat jalan situ, jalan tempat kecelakaannya, aku tahu persis di mana gitu. Tempat si kakaknya Om Rinto di kesampingin dulu tuh, digotong sama warga. Aku tahu di mana tempatnya gitu. Terus mobilnya gitu. Terus kondisi sekitarnya seperti apa sampai di tahun itu gitu, sampai sedetail itu karena tiap hari lewat situ. Jadi kalau tiap hari lewat situ ya kebayang-bayang terus sampai sekarang gitu. Juga sih itu. Jadi sampai kepikiran. Wah, itu yang paling bikin trauma sih. Walaupun mungkin dari videonya mungkin ya kelihatannya mungkin biasa aja ya, tapi itu justru dari yang situ paling membekas sih. Sebetulnya semuanya juga membekas gitu, bikin trauma, tapi traumanya paling masuk dalam mimpi aja. Gitu, nggak sampai yang ngedatengin. Kalau sampai sini kan sampai datang juga mungkin. Ya, oke, mungkin sahabat Huru Hara mungkin kalau misalkan mau nonton full videonya mungkin ada di YouTube Huru Hara Horor ya. Terus mungkin kita mohon doa juga untuk kakaknya Om Rinto supaya amal ibadahnya diterima juga, diluaskan juga kuburannya. Amin. Mungkin kita langsung nanya aja ke Om Rinto ya selaku produser tim Huru Hara Horor nih. Nah, Om Rinto nih kan sebagai produser nih sibuk kan mencari lokasi gitu untuk tim penelusuran di YouTube gitu ya. Nah, menurut Om Rinto lokasi mana sih yang paling berkesan gitu selama syuting di Huru Hara? Ya, yang paling berkesan sih semuanya juga terkesan. Coba yang paling terkesan ya lokasi yang di Pasir Tabe itu. Yang pinggiran sungai itu. Soalnya di sana kan antusias masyarakatnya. Oh iya, betul. Tapi kan di antara antusias warganya juga ada yang intermezzo ya sahabat Huru Hara ya. Oke, berarti menurut Om Rinto tuh
Yang paling berkesan tuh Pasir Cabai karena antusias warganya mungkin ya. Sampai sekarang juga kan masih ngikutin Iya terus betul. tim kita. Jadi kadang kalau misalkan kita nggak live gitu di aplikasi sebelah, kadang suka nanya Om Rinto ya. Kadang kalau nggak nge-WA ke Om Rinto ya nge-DM ya Om Rinto bener-bener si Pasir Cabai paling asik mungkin ya. Yang mana teh ya? Sampai pasang layar. Oh iya betul Sahabat Huru-Hara. Jadi untuk di Pasir Cabai Pegadaian tuh ya pengen nonton bersamanya tuh dia pakai kayak layar tancap gitu ya Teh Amel ya. Mungkin karena ada anaknya Teh Amel juga di sana kan. Jadi pas begitu kita ke sana emang sambutannya wah ngeri sih untuk Pasir Cabai Pegadaian. Respect banget. Ada lagi nggak Om selain Pasir Cabai mungkin? Yang menurut Om berkesan gitu. Ya kemarin yang itu di Lengkong lumayan penonton. Lumayan juga ya. Lengkong. Jadi emang antusias warga-warga setempat juga bikin kita semangat terus ya Om ya. Lagi membantu buat tim kita. Nah, ini Om, saya tuh sebenarnya ada pertanyaan terakhir nih Om ya. Cuman mungkin nanti bisa diedit mungkin lah ya. Mungkin kita tanya aja langsung nih Om. Untuk Om Rinto ini spesial ya. Jadi Om Rinto nih selama jadi produser nih Om ya di Huru-Hara Horor Om, pernah nggak sih Om ada ibu-ibu PKK gitu yang ngajakin explore bareng gitu Om? Belum pernah ya? Belum pernah sampai sekarang. Oh, soalnya kan kalau kita lagi ngumpul nih Sahabat Huru-Hara, apalagi kalau tim ini lagi komplit gitu, pasti pembahasannya tuh kalau misalkan udah ngebahas mungkin you know lah gitu kan ibu-ibu PKK gitulah ya kebanyakan cuma Agus ya. Oh no. Jadi Pemburu janda. Itu pemburu janda yang berdua ya. Ada channel TikToknya namanya tim pemburu janda. Iya, jadi Jawara Huru-Hara. Jadi selain ada TikTok Huru-Hara Horor tuh ada Jawara Huru-Hara. Mungkin nanti kita akan mulai aktif bentar lagi mungkin ya. Kita langsung aktifkan dan ada konsep berbeda lah nanti di situ. Timnya udah ada. Kalau misalkan timnya udah ready, kita langsung gaskan. Oke, jadi nggak ada nih Om? Belum pernah ada. Oke. Yakin? Benar ya. Oke. Mungkin itu Sahabat Huru-Hara nih. Kayak berbincang-bincang bareng tim atau kru khususnya dari tim Explore dari YouTube ya. Karena ada Kang Agus, Kak Immanuel, ada Om Rinto juga, ada Teh Amel dan ada Om Heri. Mungkin di belakang kamera juga ada Om Heri, Heri Bonsai, karena sama juga ini namanya ya. Ada Om Bodi juga selaku konsultan supranatural. Oke nih. Sebelumnya makasih nih. Apa hari ini nggak ada syuting nih? Kumpul-kumpul di sini. Syuting lah. Oh jadi beres kita syuting ini langsung penelusuran. Wah ngeri ini semangatnya luar biasa nih. Rencana mau penelusuran di mana nih? Kisi-kisi dong buat Sahabat Huru-Hara nih. Jadi ada ini. Jadi kemarin tuh kan sempet ini ya. Teh Amel tuh rekomendasikan kenalannya. Salah satu kenalannya lah meninggalnya memang dia tidak wajar. Meninggal muda, sebetulnya sakit, cuman ada hal yang dicurigai gitu. Jadi kita pengen tahu ini beneran pure sakitkah atau mungkin sakit buatan. Jadi intinya ini apakah medis atau non medis mungkin gitu ya. Iya. Dan sekarang aja ya pemirsa. Ini dari sekarang udah kerasa, wajahnya udah kebayang. Udah kebayang, udah pengen sekali kayaknya dia mau mengucapkan sesuatu ya. Oke. Kayak mau mengucapkan sesuatu udah menarik ya kayaknya. Untuk saat ini juga ya. Saya lagi berwawancara di sini ya. Oke. Dia juga udah hadir. Dan ini ke saya juga udah merasa agak mual nih. Oke. Kayaknya Paling ada yang akan diucapkan untuk ya. sekarang ditahan dulu aja Tamel nih. Mungkin buat Sahabat Huru-Hara yang penasaran mungkin nanti saksikan terus. Makanya jangan lupa nih aktifin subscribe, like, share, komen gitu kan. Terus aktifin nih lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan juga kan jadi video yang terbaru dari Huru-Hara Horor nih. Mungkin tunggu aja, penasaran kan? Oke, ini sekarang kita mau syuting, nanti bentar lagi juga launching nih. Oke, terakhir nih untuk kru Huru-Hara Horor semua nih. Jadi rencana nih dan harapan Huru-Hara Horor ke depannya seperti apa nih? Ya semoga Mungkin. sukses. Amin. Ya, berjalan dengan lancar. Amin. Nggak ada gangguan apa-apa ya buat kita ya. Kita selalu langgeng ya. Semuanya juga nggak ada pokoknya nggak ada halangan apa-apa. Siap.
selalu lancar dan semoga sukses. Dan tentunya kompak terus ya Teh ya. Kompak, intinya Oke. kompak. Nah, khususnya yang domisili Subang nih, kita kan lagi buka channel baru ya untuk di TikTok. Mungkin bagi kalian yang punya berjiwanya bisa host atau mungkin yang lainnya mungkin bisa langsung di komen aja mungkin ya kalau misalkan ini, terus nanti bisa tukeran nomor kontaknya juga sama admin kita lewat komen. Oke, paling itu aja. Rencana dan harapan udah, pertanyaan udah semua. Terima kasih banyak nih untuk tim Huru Hara Horor yang sempat hadir nih. Ada Kang Agus, Kak Immanuel juga, Om Rinto, Amel, Om Heri, Om Budi juga di belakang, Om Heri, ada Kalila juga, tentunya ada Jiman ya yang selalu setia nemenin kita kemana-mana gitu. Oke, Sobat Huru Hara, itulah hasil berbincang-bincang saya dengan tim Huru Hara Horor nih. Ternyata nggak galak-galak kan mereka. Jadi walaupun kita konten kreator horor juga muka-muka kita kan nggak ada yang horor gitu. Mungkin akhir kata, saya Fani Christian, Kang Agus, Kak Immanuel, Om Rinto, dan Teh Amel. Ada Om Heri juga yang di belakang, Om Budi, Aheri, Kalila, dan Jiman. Undur pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.